Shalom, salam hari minggu lah kalau kita sholat asam. Temo lagi bangunan untuk kegiatan dari minggu nanti temo tanggal 29 Maret 2020. Minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Dalam minggu Prapaskah kelima ini kita mengenang sengsara kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus kita dari kuasa dosa. Minggu ini juga adalah penutupan pekabaran Injil di bawah sorotan tema dipulihkan dari lembah dan kurang. Mari kita menikmati dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB 217 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Damai sejahtera bagi semua. Silakan duduk, kita menyanyikan doa segala. Kita sambut dengan Mazmur pembalasan, Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syarat. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Pada suara permohonanku. jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahanku. Tuhan, siapakah yang
tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia berani mengadakan kebebasan Dialah yang akan membebaskan Israel. dari segala kesalahan. Kita sambut dengan menyanyi PKJ 46 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan berita mengasihi yang terambil dalam nama Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita angkat pujian dari PKJ 179 ayat 1 dan 2. Kasih
Kita bersyukur kalau Tuhan setia menjaga kita. Sekalipun kita tidak luput dari segala kekurangan. Sadar atau tidak, kadang kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama. Karena itu Tuhan selalu mengajak saudara dan saya untuk mau mengakuinya, agar kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebagai umat yang telah menerima anugerah Allah, kita harusnya hidup di dalam anugerah itu dan memancarkannya melalui kehidupan kita. Namun kita seringkali lalai, karena marilah kita merendahkan diri kita dalam pengakuan dosa dan memohon belas kasihan Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 467. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka dengarlah berita anugerah dari Allah yang menyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, maka demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita melalui persembahan syukur kita. Sekalipun ibadah kita masing-masing diadakan di rumah adat ataupun di mana kita berada beribadah, jemaat Ebenezer, mari kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dan kita mendasari dengan nas persembahan syukur kita dari Mazmur 50 ayat 23. Rasa syukur dapat timbul di hati apabila kita menyadari siapakah kita dan siapakah Tuhan. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib sangat mahal harganya. Marilah kita memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur ke dalamnya, keselamatan yang ada dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari PKJ 265 ayat 1 sampai 2. Perjuangan
Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang bertindak. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita bangkit berdiri sedang firman yang dikasihi Tuhan untuk kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan untuk datang mengucap syukur kepada Panggilan Tuhan. Di mana pada kesempatan ini Tuhan, kami telah memberikan tanda syukur kami kepada Panggilan Tuhan melalui persembahan syukur yang dikumpulkan oleh anggota jemaat Indonesia dimanapun beribadah pada siang hari ini Tuhan, baik di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kami menyadari Tuhan, semua ini boleh kami lewati dengan seluruh tuntunan Tuhan. Dada Tuhan, hari demi hari yang kami lalui ini disebabkan oleh karena Tuhan membuat kami jarang untuk mengerjakan kepada Tuhan. Namun di dalam kasih Tuhan kami selalu dipersatukan oleh karena kuasa Tuhan. Pada kesempatan itu Tuhan, kami datang mengucap syukur dengan membawa persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan, dalam persembahan syukur ini boleh kami perkenalkan dengan baik seperti Tuhan. Pun juga tangan-tangan yang mengelolanya berkati Tuhan, dari dalamnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sesama manusia. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa syukur kami yang akan dibawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi dari kita kembali menyanyi Tuhan dari Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa lagu yang karena. Saudara-saudara sidang jemaat terkasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang sementara di rumah mengikuti ibadah ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan Tuhan agar kita senantiasa diberikan pencerahan, kekuatan dalam menghadapi berbagai kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Esa, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, keterpisahan kami dalam melakukan sebuah ibadah hari yang fokuskan Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja, di Depsos, maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di luar kapal sekitarnya ataupun yang ada di Karawang sekitarnya. Kami datang kepadamu Tuhan membawa seluruh harapan kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan
ingin selalu memuji membesarkan namamu lewat ibadah ini, dalam pembacaan renungan imanmu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja pada kami dan mampukan kami untuk memahami firman itu dengan baik, sehingga kami tetap kuat, kokoh dalam iman, dalam menjalani kehidupan kami. Dalam semua persiapan hamba, memohon dan menyempurnakan layakan hamba untuk dapat memberitakan firman ini seturut dengan kebenaran. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami, dan sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penolong kami ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca kitab dari firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perangkaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dan tempat penjuru dan dari tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menyatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengikut anak-anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dan yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh Allah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh yang diam di dalam kamu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita melengkapi seluruh perikop pembacaan kita. Pembacaan yang terakhir terambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Demikian bunyi firman. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihat." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelehkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika kau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu."
biarkan ia pergi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar serta mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kure sumanga kuat. Saudara-saudara sidang jemaat terkasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini, terlebih saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing. Jangan takut, jangan cemas, dan teruslah berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari seluruh perikop pembacaan kita pada hari ini, kita diarahkan oleh satu tema, dipulihkan dari lembah kehancuran. Dipulihkan dari lembah kehancuran. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Halo. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, kira-kira apa yang saudara lihat dan rasakan ketika melihat seseorang, reaksi seseorang yang menderita sakit cukup lama? Kira-kira apa yang saudara lihat dalam reaksi orang-orang yang sakit cukup lama itu? Jujur saya mau katakan, umumnya orang-orang itu pasrah dalam ketidakberdayaannya, karena dia tahu bahwa dia terbatas. Dia tidak mampu melawan penyakit itu. Atau mungkin juga karena keterbatasan ekonomi, sehingga ia sungguh-sungguh tidak mampu untuk mencoba bagaimana keluar dari masalah itu. Tapi persoalannya saudara-saudara, bagaimana dengan orang yang tadinya sehat, orang yang tadinya segar, tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah penyakit, merasakan, menguji dia dengan sakit penyakit, dan juga ada yang mati. Umumnya saudara-saudara, banyak orang terkejut, nyaris tidak percaya, dan sangat terpukul oleh karena sebuah kenyataan itu. Ia dan keluarganya hidup seperti itu pasti mengacaukan keberadaan mereka. Batin mereka terasa pahit. Mereka merasakan sebuah tekanan yang begitu banyak. Bukan saja kehilangan selera makan, tetapi juga kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Saudara-saudara, kisah seperti itulah yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka berada di pembuangan di Babylon. Kisah tragis kehidupan di tanah Babel yang kering dan tandus itu, serta hidup di bawah kekuasaan bangsa yang tirani itu. Mereka rasakan hidup mereka tiba-tiba berubah. Kenikmatan dan kenyamanan Yerusalem tidak ada lagi berkasih. Mereka tidak lagi melihat suasana yang menggembirakan di dalam hidup mereka. Hidup mereka berubah menjadi lautan derita. Jika sudah begini saudara-saudara, apa yang mau dilakukan lagi? Karena itulah kita sungguh-sungguh bertanya
menghitungkan manusia, memang tinggal tunggu waktu saja. Umat itu akan tenggelam dalam kematian. Benarkah hanya sampai di situ saja kemampuan manusia dalam menanggung deritanya? Apakah tidak ada harapan lagi? Bangsa Israel telah patah arang. Mereka bagaikan pejuang yang kembali dengan kekalahan dari medan perang. Semangatnya pupus. Sekalipun tenaga masih ada, saudara-saudara, namun gairah seorang prajurit telah goyah. Mereka tidak lagi berani maju ke depan. Karena itu mereka berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mereka tidak lagi memiliki tenaga. Mereka tidak punya lagi harapan. Karena itu secara situasional, sebenarnya bangsa Israel sudah mati. Kerajaan Israel sudah punah. Tidak ada lagi kebanggaan nasionalnya. Karena itu, mereka diibaratkan berjalan menuju masa depan yang suram. Saudara-saudara yang kekasih, bisakah kita maju berjalan masa depan dengan sebuah kekuatan seperti itu? Tentu tidak mudah. Apalagi ketika kita mau berjalan seorang diri, pasti penuh dengan keraguan. Sebab tidak seorang pun berani melangkah ke masa depan tanpa kepastian hidup yang jelas. Apalagi ketika ia mengalami kegagalan dan kegagalan. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, mereka mengalami trauma yang cukup besar ketika mereka menyadari bahwa mereka salah membuat sebuah keputusan pada persimpangan jalan yang menentukan pada beberapa waktu yang lalu. Dan jikalau kita aplikasikan keputusan keliru dalam kehidupan iman Kristen, maka hal itu sama dengan dosa. Dosa telah menyebabkan manusia gagal memasuki masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu, umat Israel membutuhkan waktu untuk memulihkan situasi batin mereka yang terguncang. Oleh karena itulah saudara-saudara, berhadapan dengan rintikan Israel itu, maka Yehezkel menyampaikan firman Tuhan, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Yehezkel berbicara tentang keadaan Israel bagaikan orang mati. Jangan lihat ke Mereka atas, tidak mungkin jangan lihat ke keluar dari atas. masalah itu. Tulis jangan lihat ke atas. Mereka putus asa. Jikalau kembali merenungkan keindahan hidup bersama dengan Tuhan pada beberapa waktu yang lalu. Dalam suasana batin seperti itulah Yehezkel menyampaikan firman Tuhan yang menghiburkan bahwa Allah akan memberikan nafas hidup baru ke dalam tubuh, jiwa dan roh bangsa itu yang sudah mati. Firman ini adalah sebuah berita yang membangkitkan semangat umat Tuhan pada waktu itu dalam menghadapi berbagai kesukaran dan pergumulan. Jadi, sebenarnya kebangkitan yang dimaksudkan ini terkait dengan semangat yang sudah patah. Tidak ada kegairahan hidup lagi. Karena mereka tidak lagi menemukan pertolongan. Israel harus sadar dan mengerti bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa dan Ia yang dapat membangun kembali kerajaan itu seperti yang dijanjikan kepada Daud, hamba-Nya itu. Karena itulah saudara-saudara, lewat keberadaan seperti itu Allah ingin memakai Israel sebagai alat untuk melaksanakan rencana penyelamatannya. Kubur yang dibukakan itu adalah lambang dari kerajaan Babilonia, tempat Israel dipenjarakan dan menjalani hukuman. Allah sendirilah
yang membangkitkan Israel. Allah sendirilah yang membuka pintu gerbang penjara hingga Israel pulang ke tanahnya. Itulah yang disebut Exodus atau keluaran atau pembebasan yang kedua bagi bangsa Israel yang menikmati sebuah karya kebaikan Allah di dalam hidup mereka. Suatu makna keakalan yang terkandung di dalam kata kebangkitan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak gampang memproses hidup kita itu menjadi sebuah kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Proses menjadi hidup itu dalam perikop ini ditentukan oleh nubuat, dan nubuat itu ditentukan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu dapat dimengerti dan ditentukan oleh perantaraan Roh Kudus. Hanya orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus yang dapat mengerti firman Tuhan di dalam ketaatan dan menyampaikannya, melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara inilah maka nubuat itu akan selalu bersifat membangun. Allah mencoba untuk memberikan sebuah penguatan kepada mereka supaya mereka tahu, mengerti betapa baiknya Tuhan kepada bangsa itu. Firman-Nya selalu bertujuan untuk memperbaiki, membaharui mereka dan mengarahkan hidup bangsa itu kepada sebuah kemenangan atau keberhasilan. Tuhan ingin menuntun umat itu dengan Roh-Nya, namun kita tahu bahwa seringkali umat itu enggan memberi diri untuk dituntun oleh Roh Tuhan. Sama seperti kita terkadang. Kita hanya berharap kepada Tuhan, tapi seringkali kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang-orang mengatakan bahwa hidup kita dituntun oleh Roh Tuhan, tapi lihatlah, dalam banyak kenyataan, banyak orang hanya berkata-kata, tapi perilakunya menyimpang dari apa yang dikatakan. Bukan menjadi takut, tetapi justru menjadi pemberontak. Bukan mendatangkan damai atau mencerahkan, tetapi justru membuat suasana galau. Bukan memberikan sebuah upaya untuk merangkul, tetapi justru mengutuk dan mencerai mereka. Bahkan bisa kita katakan umat itu seringkali justru menjadi pembawa bencana. Karena itu tidaklah mengherankan mengapa Rasul Paulus dalam surat Roma 8 ayat 1 sampai 11 menekankan saya ulangi, karena itu tidak mengherankan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma 8 ayat 1 sampai 11 menekankan mengapa orang percaya harus hidup oleh Roh yang dituntun oleh Tuhan. Sebab jika manusia masih hidup di dalam daging yang adalah dikuasai oleh dosa, pasti dia bermusuhan dengan Allah. Dan konsekuensinya adalah maut. Orang yang hidup di dalam Roh adalah orang yang tidak tinggal dalam daging, yang sudah mau menanggalkan hidup lama dan hidup menurut kehendak Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang menurut Paulus mendapatkan jaminan keselamatan. Meskipun tubuh kita mengalami derita dan mati, namun karena Roh Kristus yang hidup, maka kita pun akan diselamatkan meraih kemenangan dalam hidup dan baru bersamanya. Itulah sebabnya ketika Maria dan Marta diperhadapkan dengan kekalutan dan pergumulan karena saudara mereka yang sakit lalu mati, yaitu Lazarus, Tuhan Yesus hadir dan menyatakan kuasanya bahwa Dia mampu menolong dan memperlihatkan bahwa kehidupan itu juga berada di dalam genggaman Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Yang penting kita percaya dan mempercayakan hidup kepadanya. Baginya siapapun yang percaya kepadanya akan tetap hidup selama-lamanya. Sama seperti kehidupan Allah yang kekal, maka demikian juga orang yang percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Penyertaan Tuhan saudara-saudara tidak perlu
lakukan lagi. Ada banyak pengalaman iman kita yang sudah kita rasakan sebagai umat Tuhan teristimewa, sebagai bagian dari gereja Tuhan. Pada tanggal 25 Maret yang lalu, gereja Toraja genap berusia 73 tahun. Sebuah masa yang cukup panjang dirasakan oleh gereja Toraja. Gereja Toraja telah melalui sebuah pergumulan demi pergumulan, baik yang datang secara ekstern maupun yang intern, yang banyak menyita dan menguras waktu dan tenaga dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Tapi hari ini kita mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Keyakinan inilah yang wajib kita terus kembangkan di dalam perjalanan keimanan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang senantiasa menghampiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tahu kita cemas semua. Saya tahu kita perlu dengan kehati-hatian untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan istri, suami, ataupun anak-anak kita, cucu kita. Kita menjaga jarak. Sebuah persoalan yang baru pertama kali kita alami di dalam berbangsa dan bernegara, yang sungguh-sungguh memberi kita sebuah warna baru dalam kehidupan ini. Seakan-akan kita kehilangan sebuah harapan. Benarkah seperti itu? Kalau saudara menilik apa yang dikatakan oleh firman tadi, jelas tidak seperti itu. Harapan itu tetap ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, karena itu, pelajaran apa yang dapat kita petik dan ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Paling tidak ada beberapa hal yang sangat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, berbicara tentang pengharapan. Pengharapan pada manusia punya batas. Ada situasi di mana kita putus harap. Seakan-akan tidak ada lagi harapan. Harapan pada Tuhanlah yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak punya batas. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Mestinya hal ini berarti kita belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan pada logika kita, bukan pada kemampuan kita, bukan pada kekuatan kita sebagai manusia. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapatkan tentang peranan manusia dalam tindakan Allah? Tuhan telah memulihkan keadaan umatnya pada masa lampau dengan menggunakan kita juga menjadi alatnya. Dalam ketaatan kita bisa menjadi alat Tuhan yang efektif untuk perbaikan dan pemulihan, termasuk dalam menyikapi wabah virus corona atau COVID-19. Mestinya hal ini mengajak kita untuk semakin mempercayakan diri pada Tuhan, sehingga kita ini digunakan menjadi alatnya untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi isi dunia ini. Tidak usah terlalu cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan. Yang penting saudara dan saya membentengi diri dengan benar dan tetap menjaga sesuatu relasi yang benar dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Yang ketiga, ungkapan tulang-tulang kering dapat juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Pergumulan sudah tidak tertahankan karena banyaknya masalah. Keluarga kita eksis, tapi tidak berfungsi baik. Masa depan kita seakan-akan gelap, tak nampak setitik cahaya. Firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita, bahwa rohnya yang menghidupkan itu dihisapkan kepada saudara dan saya. Kuasanya yang telah menguatkan orang percaya pada masa lampau itu
senantiasa menghampiri saudara-saudara dan saya selama saudara tidak meninggalkan dia. Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ia setia pada janjinya dan selalu membuktikan janjinya di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah karya Allah yang menyelesaikan masalah kita. Karena itu ingatlah undangan Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku. Bawalah seluruh persoalan dan pergumulan kita kepadanya. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya seorang. Yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan? Persoalannya adalah kesabaran dan ketawahan. Tetapi yang terutama ketekunan. Ketika problema hidup itu kita hadapi dan terlalu sukar untuk bisa menanggungnya, maka dibutuhkan proses yang memang agak lama untuk memperoleh sebuah jalan keluar. Proses itulah yang sulit dimengerti. Sebab terus terang, kecenderungan kita adalah ingin cepat-cepat selesai tanpa ada kesulitan apapun. Seakan-akan kita mau mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Kesabaran dan ketaatan menjadi ujian dalam melalui suatu proses. Tapi ingatlah, siapa yang bertekun hingga akhirnya, kata firman Tuhan, dialah yang akan menjadi pemenang. Karena itu saya menghimbau kita semua, teruslah bertekun di dalam namanya. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinga, apalagi menutup belas kasihnya kepada saudara dan saya yang sungguh berharap kepadanya di dalam kehidupanmu. Karena itu, kalau saudara baca dalam Wahyu 21 ayat 4, Dia yang telah datang dan menghadirkan diri dalam Kristus Yesus, Dialah yang akan menghapuskan segala pergumulan kita, air mata kita, dan Dia akan memberkati, menolong saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Teruslah berharap kepada Tuhan, karena itulah kekuatan yang sesungguhnya di dalam diri saudara dan saya, dalam segala hal, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saat teduh ini saya pakai sebagai sebuah sentuhan untuk kita introspeksi. Adakah sesuatu yang terpenting dari peristiwa corona ini? Jujur kita mau mengaku bahwa kita semua rapuh. Kita semua tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita semua merasa tidak memiliki sebuah kekuatan yang begitu besar. Dan itulah hebatnya Tuhan. Karena itu janganlah pernah jauh dari Tuhan. Teruslah mengandalkan Dia. Siapa yang berjalan di dalam ketaatan kepadanya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekalipun kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang seperti ini, tapi marilah kita terus berharap kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan kita kepada Dia. Karena itu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik bagi kami.
Engkau mampu untuk terus menjaga kami hari lepas hari dan melewati berbagai pergumulan hidup. Sekalipun kami tahu mungkin ada keluarga kami, ada kerabat kami yang tidak sesehat kami, sekuat kami di dalam menjalani hidup ini. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan, teruslah jaga kami, teruslah memberkati semua orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur kami boleh melewati pekan yang lalu, dan kami tetap berada dalam sebuah suasana kecemasan dari hari lepas hari, melakukan aktivitas dari rumah, dan terkadang kami takut keluar rumah oleh karena tekanan penyebaran itu. Kami tahu Tuhan mengenal virus ini. Kami tahu Tuhan mampu untuk mengatasi virus corona. Karena itulah Tuhan kami mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu kepada kami, menjaga kami semua, memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga dengan itu kami mampu melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga-keluarga ataupun tempat di mana kami mencari aktivitas. Entah kerjaan kami sebagai pegawai negeri sipil, anggota Polri, anggota ABRI, sebagai pegawai swasta, wira swasta, sebagai mahasiswa, siswa, dan petani. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati semua keberadaan di mana kami berada. Berkenanlah Tuhan juga membukakan pintu jalan yang terbaik di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam pemulihan di rumah. Malaysia yang masih dirawat, saudara kekasih kami Jimmy Toring, juga anak kekasih kami Chandra Bunda, bahkan orang tua kami Mahnya, anak kekasih kami Binti dan Akira, yang semuanya membutuhkan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah mereka Tuhan, berikanlah pemulihan, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir untuk menolong memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk beberapa tenaga medis dari jemaat kami Tuhan. Bahkan secara umum tenaga medis yang menangani virus corona ini, khususnya beberapa keluarga kami dokter yang ada di jemaat Indonesia. Tuhan jaga mereka, jauhkan dari semua mara bahaya dan penyakit. Mereka keluarganya tetap berada dalam perlindungan Tuhan dan juga kekasih-kekasih kami. Kami berdoa Engkau yang menjadi penopang hidup mereka semua. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang berduka Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu adik dari Papa Pius yang meninggal di kampung, dan juga keluarga-keluarga lain khusus oleh karena sebuah kegiatan ataupun apa yang dirasakan dalam penyebaran virus corona ini. Terlalu banyak juga yang meninggal, dan kami percaya bahwa keluarga banyak yang berduka. Hiburkan mereka semua. Upaya pemerintah kami dalam memerangi semuanya ini, dan berkenanlah Tuhan memberkati. Khususnya kami berdoa secara khusus bagi pimpinan di mana kami berada, Depsos di Pulau Kapal ini, baik itu DRSLU maupun yang ada di dalam lingkungan ini. Bukan tetap menjaga, memberkati, menjauhkan semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, agar tempat di mana kami berada ini tetap steril,
dan tetap boleh merasakan kedamaian sukacita. Seluruh keberadaan kami Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan. Suami, istri, anak-anak kami, cucu kami yang jauh terpisah, orang tua kami, saudara-saudara kami mohon juga Tuhan jaga mereka. Dan jika sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan tetap menjaga. Segala pelayanan-pelayanan ke depan Tuhan yang tertunda, yang tidak bisa kami lakukan sebagaimana biasanya, mohon juga Tuhan tetap memberkati kami. Baik beberapa keluarga kekasih kami, saudara-saudara kami di media yang menyiapkan penyiaran secara online ini, Tuhan tetap memberkati kami. Berkati segala apa yang kami pakai di dalam keterbatasan. Biarlah semua ini dapat menjadi alat berkat dalam menyampaikan seluruh pemberitaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan tetap menjaga kami. Inilah doa kami Tuhan. Syafaat kami, dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami. Kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajak kami berdoa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari sidang jemaat saya undang tidak nanti berdiri mengakhiri ibadah ini. Namun dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi saudara-saudara, Kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 442. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu. Tuhan sudah memulihkan kita dari kehancuran dan menjadi jaminan kehidupan kita. Karena itu, teruslah bergantung kepadanya. Jadikanlah Dia sebagai penopang hidup. Arahkanlah hatimu kepadanya. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
selama 2 minggu lah kalau kita saudara sama. Jadi mana sudah saksian mereka jawab berapa? Nama masuk kota katakan dekalan kami. Kita atas kiro itu pada si bantuan melakukan sambayangan. Nah, pas kami lagi waktu memanfaatkan tujuan sakit. Amin. Kami dari sini menyampaikan beberapa warta, tapi warta melalui WhatsApp aja nanti. Ya, nanti melalui grup ya, grup masing-masing nanti di-share ke Korsek dan Korsek ke anggotanya masing-masing. Ya, dan mungkin itu aja penyampaian dari gereja. Selama 2 minggu lah kalau kita solanasan, buang pasak kita solanasan. Tiba saja untuk kita mengakhiri pada kita pada hari Minggu ini. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian syukur. Kajian 439 ayat 1 dan 4. Bila berpangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dengan Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam bergumul